Ketemu lagi dengan teknisi pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya sudah ada receiver parabola ini, yang dimana kerusakannya yaitu indikator berkedip cepat seperti itu ya. Jadi saya akan coba menservis receiver ini. Kerusakan seperti ini biasanya ada di bagian power supply nya. Nah, saya akan coba menghidupkan dulu dan kita akan lihat kerusakannya ya. Ya, kita akan colokkan dan kita akan lihat. Ya, ini dia berkedip cepat seperti ini. Nah, jadi kerusakan seperti ini biasanya terjadi pada bagian power supply yang tidak stabil untuk tegangan yang menuju ke bagian mainboard atau ke bagian mesin receiver ini ya. Jadi di sini sudah saya bongkar agar cepat untuk pembuatan videonya. Nah, di sini untuk isinya seperti ini. Saya akan coba ukur untuk yang pertama kalinya, yaitu dengan menggunakan avometer. Kita ukur tegangan yang masuk menuju bagian mainboard atau mesin pada receiver ini, apakah tegangan bermasalah atau tidak. Kita cek dulu tegangannya ya. Jadi di sini sudah terlihat ada tulisan jelas 3,3 volt. Ini dia. Kemudian ada ground 15 volt dan 20 volt. Nah, kerusakan seperti ini karena tegangan tidak bisa memenuhi supply atau kurang stabilnya tegangan pada rangkaian power supply yang menuju ke mainboard ini. Oke, saya akan ukur dulu tegangannya. Kita akan colok. Sudah saya colokkan. Ini dia sudah berkedip. Kita ukur dengan avometer di skala DC. Saya akan ukur tegangan 3 volt 3 nya. Probe hitam kita taruh di bodi bebas. Nah, jadi tegangan di 3 volt atau 3,3 voltnya dia drop menjadi 2,4. Kemudian 20 voltnya ya normal. Kemudian 15 voltnya ya drop juga menjadi 13 volt. Jadi di sini untuk tegangan 3,3 voltnya yang menuju ke mainboard atau yang mensuplai pada program atau pada IC di mainboard ini drop menjadi 2,4 ya, 2,3. jadi ini dia drop. Nah, jadi kerusakannya bisa dipastikan ada di bagian power supply. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba mengganti beberapa elko ya atau kapasitor di bagian power supply ini yang biasanya rusak di bagian primer ya. Nah, karena di sini kalau kita lihat untuk tampilan atau elko-elko yang di bagian sekundernya masih oke. Jadi saya akan coba ganti dulu untuk dua kapasitor di bagian primernya ini. Ini dia, dua kapasitor ini akan saya ganti. Apakah dia akan bisa normal setelah kita ganti elko-nya ya. Oke. Ya, saya akan ganti dua elko ini. Setelah kita ganti apakah berhasil ya, bro? Saya akan cabut untuk elkonya. Ini elkonya. Ini dia elkonya. Untuk yang bagian primer yaitu yang di bagian tegangan tingginya yaitu di 10 mikro atau 450 volt. Ini dia. Dan kemudian untuk yang satunya yaitu 47 mikro 25 volt. Ini yang ada di bagian primernya ya. Jadi saya akan coba ganti dulu apakah setelah pergantian elko ini untuk receiver ini bisa normal, bisa menyala normal. Mudah-mudahan bisa oke, karena saya sering menemukan kerusakan seperti ini, kerusakan di bagian elko ini dengan kerusakan indikator berkedip cepat, tidak bisa start untuk receiver atau receiver parabola ini.
Oke, saya akan langsung ganti saja. Ini dia elko nya, saya akan ganti. Jangan sampai terbalik ya bro, untuk main atau groundnya itu yang ada garis di bagian elko nya. Oke, seperti ini yang ada garis di bagian main. Oke, saya akan coba bersihkan dulu menggunakan thinner A. Ya, sudah saya ganti, kemudian saya akan tes. Kita kembalikan dulu untuk PCB-nya, power supply-nya. Sudah saya kembalikan, kemudian saya akan tes lagi untuk tegangan. Kalau tadi di 2,3 volt, saya akan colokkan dulu bro. Kita akan tes tegangan di 3,3 voltnya. Nah, dia sudah normal 3,3 volt. Kemudian 20 voltnya ya menjadi 24 volt. Kemudian 15 voltnya menjadi 17, kalau tadi drop menjadi 13 ya. Jadi tandanya kalau tadi untuk tegangan drop dikarenakan ada elko yang rusak yang perlu diganti, mungkin karena terlalu lama sudah pemakaiannya jadi minta diganti. Nah, sekarang kita akan tes untuk tampilannya apakah dia sudah bisa start. Nah, ini dia. Coba kita matikan dan kita hidupkan lagi. Ya, kita hidupkan. Kita tunggu tidak berkedip lagi. Kalau tadi berkedip ya bro ya, berkedip cepat ya. Ya oke, tandanya untuk receiver ini sudah oke, sudah bisa kita gunakan. Cuma mengganti dua buah elko ini. Ya ini dia, dua elko yang ada di bagian primer ya. Jadi teman-teman nanti apabila mempunyai kerusakan yang sama seperti ini, nanti bisa dicek di tegangan dulu, tegangannya bermasalah atau tidaknya. Setelah itu biasanya kerusakan ada di bagian elko. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.